Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Majid Supriyatna dengan NRP C1210387. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kepuasan pelanggan. Oke, sebelum mulai mengenal lebih dalam, eh, apa sih itu definisi kepuasan pelanggan? Nah, kepuasan pelanggan adalah tingkat kepuasan atau kebahagiaan yang dirasakan oleh pelanggan terhadap produk, layanan, atau pengalaman yang diberikan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Ini mencerminkan sejauh mana produk atau layanan tersebut memenuhi atau melebihi harapan dan kebutuhan pelanggan. Nah, jadi di sini tuh tingkat kepuasan gitu, kepuasan pelanggan tuh sebagaimana hanya kita dilayani oleh suatu perusahaan dan kita merasa puas. Nah, seperti itulah kurang lebihnya tentang kepuasan pelanggan. Oke, selanjutnya dalam konteks bisnis, kepuasan pelanggan sering diukur sebagai indikator kinerja yang penting karena dapat berdampak langsung pada retensi pelanggan, loyalitas, dan citra merek. Kepuasan pelanggan dapat diukur melalui berbagai metode, termasuk survei pelanggan, umpan balik langsung, analisis data, kinerja bisnis. Pemahaman yang baik terhadap kepuasan pelanggan membantu perusahaan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, sehingga meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Dengan kata lain, kepuasan pelanggan mencerminkan sejauh mana pelanggan merasa puas dan terpenuhi setelah berinteraksi dengan produk atau layanan suatu perusahaan. Keberhasilan dalam mencapai dan mempertahankan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi dapat memiliki dampak positif pada pertumbuhan bisnis dan reputasi perusahaan. Di sini ada beberapa contoh ya, pelanggan tidak puas 0%, pelanggan biasa saja 50%, pelanggan sangat puas 100%. Jadi usahakan pelayanan yang sangat baik untuk pelanggan sehingga mendapatkan feedback yang bagus dari pelanggan. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kualitas produk atau layanan, pelayanan pelanggan, pengalaman pelanggan, harga, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepuasan. Nah, di sini juga ada beberapa cara meningkatkan retensi pelanggan. Yang pertama, satu, pelayanan pelanggan yang unggul. Nah, apa sih pelayanan pelanggan yang unggul? Nah, pastikan tim pelayanan pelanggan dapat memberikan dukungan yang efisien dan ramah. Terus, tanggapi pertanyaan dan keluhan pelanggan dengan cepat. Yang kedua, program loyalitas pelanggan. Berikan insentif kepada pelanggan yang setia melalui program loyalitas. Terus, diskon, poin, atau hadiah eksklusif dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Tiga, personalisasi pengalaman pelanggan. Gunakan data pelanggan untuk menyajikan pengalaman yang dipersonalisasi. Rekomendasikan produk atau layanan yang sesuai dengan preferensi pelanggan. Keempat, kualitas produk atau layanan. Pastikan kualitas produk atau layanan tetap tinggi. Perhatikan umpan balik pelanggan dan terus tingkatkan berdasarkan pemahaman dari pelanggan. Yang kelima, komunikasi teratur. Pertahankan komunikasi yang teratur dengan pelanggan melalui email, sosial media, atau newsletter. Berikan pembaruan produk, penawaran khusus, atau informasi berguna. Nah, itu adalah cara-cara untuk meningkatkan retensi pelanggan. Selanjutnya, ada metode pengukuran kepuasan pelanggan. Nah, di sini ada beberapa metode ya. Sebenarnya metode itu banyak, cuman saya mengambil contohnya dua. Yang pertama ada metode survei kepuasan pelanggan dan analisis umpan balik online. Nah, survei kepuasan pelanggan, survei online sepertinya. Survei online dapat dilakukan melalui platform survei seperti Survei Monkey atau Google Form. Survei ini dapat dikirim melalui email atau diintegrasikan dengan situs web perusahaan. Selanjutnya ada survei telepon, yaitu dengan cara mewawancarai pelanggan melalui telepon. Dapat memberikan data yang mendalam dan berikan peluang untuk menjelaskan tanggapan dengan lebih rinci. Selanjutnya ada survei tertulis. Survei tertulis dapat diberikan kepada pelanggan setelah pembelian atau pengalaman tertentu. Selanjutnya ada metode tentang analisis umpan balik online. Yang pertama ada ulasan dan rating online.
menilai ulasan dengan peringkat pelanggan di platform online seperti Yelp, Google Review, atau situs industri khusus dan memberikan gambaran kepuasan pelanggan. Mungkin salah satu contohnya sama halnya kita di Google Maps sebelum kita mau apa contohnya mau ke tempat rumah makan nih, kita lihat dulu ratingnya gitu dari rumah makan tersebut baik atau tidak. Untuk selanjutnya berarti ada sosial media monitoring, yaitu dengan cara melacak dan menganalisis komentar atau pembicaraan pelanggan di media sosial dapat memberikan wawasan tentang sentimen dan kepuasan pelanggan. Nah, mungkin di situ ada metode pengukuran kepuasan pelanggan. Nah, ada dua ya. Selanjutnya pentingnya umpan balik pelanggan. Nah, di sini pentingnya umpan balik pelanggan kurang lebih ada 5 ya. Saya ngambilnya 5. Oke, yang pertama pemahaman kebutuhan pelanggan. Ada apa aja sih pemahaman kebutuhan pelanggan itu? Pertama, ada umpan balik membantu perusahaan memahami kebutuhan, preferensi, dan harapan pelanggan. Kemudian informasi ini dapat digunakan untuk penyesuaian produk atau layanan sesuai dengan keinginan pelanggan. Nah, yang kedua, perbaikan produk atau layanan. Melalui umpan balik, perusahaan dapat mengidentifikasi kelemahan atau area perbaikan dalam area perbaikan dalam produk atau layanan mereka. Terus ada penyesuaian berdasarkan umpan balik dapat meningkatkan kualitas dan relevansi produk atau layanan. Yang ketiga, pengukuran kepuasan pelanggan itu dengan cara umpan balik. Nah, umpan balik adalah indikator langsung tentang sejauh mana pelanggan merasa puas atau tidak puas dengan pengalaman mereka. Terus menentukan tingkat kepuasan pelanggan, membantu dalam mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan. Yang keempat, pengembangan hubungan pelanggan, yaitu respon positif terhadap umpan balik menciptakan rasa percaya dan membantu membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Terus menerima umpan balik secara terbuka dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kelima, peningkatan pelayanan pelanggan. Umpan balik membantu perusahaan dapat mengidentifikasi cara meningkatkan pelayanan pelanggan. Yang kedua, mengevaluasi interaksi dengan pelanggan dan mendengarkan keluhan mereka dapat membentuk proses pelayanan yang lebih baik. Nah, jadi apabila apa Anda gitu dikasih rating kecil gitu, rating kecil ya mungkin penilaian buruk. Jadi kan itulah sebuah pelajaran agar lebih baik untuk kedepannya. Selanjutnya ada etika dalam pelayanan pelanggan. Etika dalam pelayanan pelanggan menjadi landasan penting untuk menjaga hubungan yang positif antara perusahaan dan pelanggan. Berikut adalah beberapa prinsip etika yang relevan dalam konteks pelayanan pelanggan. Satu, kejujuran dan integritas. Berkomunikasi dengan kejujuran dan integritas, hindari memberikan informasi yang menyesatkan atau menipu pelanggan. Jangan sampai lah ya, nanti ada pelanggan kecewa. Yang kedua, keterbukaan dan transparansi. Berikan informasi yang jelas dan transparan tentang produk, layanan, harga, dan kebijakan perusahaan. Nah, jadi berikanlah produk misalkan, oh misalkan produk ini gini kelebihannya di sini, kekurangannya di sini, gitu. Jadi berikanlah kekurangan produk tersebut jujur gitu kepada pelanggan, jangan sampai pelanggan merasa tertipu. Yang ketiga, kepedulian dan empati. Tunjukkan empati terhadap kebutuhan dan masalah pelanggan. Dengarkan dengan penuh perhatian dan berusaha memahami perspektif mereka. Yang keempat, tanggung jawab terhadap produk dan layanan. Terima tanggung jawab penuh terhadap produk dan layanan yang diberikan. Tanggapi dengan cepat jika terjadi masalah atau keluhan. Yang kelima, pelatihan dan pemahaman karyawan. Pastikan bahwa karyawan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam pelayanan pelanggan. Berikan pelatihan yang terbuka. Oke, di sini kita langsung kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan materi tentang kepuasan pelanggan yaitu dengan memprioritaskan kepuasan pelanggan, perusahaan dapat membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang, memperkuat reputasi merek, dan menciptakan hubungan langgeng dengan pelanggan. Mungkin cukup
Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih belepotan nih, gitu. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.